Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bedowi dengan NPM 2031030105 dari kelas IATA semester 3. Di sini saya ingin menjawab UTS Mantik dari Pak Agus Devrianto. Soal yang pertama, jelaskan bahwa pengetahuan manusia diperoleh dan berkembang secara bertahap, baik dilihat dari segi perkembangan individu, masyarakat, maupun kebudayaan. Pada dasarnya manusia tidak bisa menampung ilmu pengetahuan secara langsung, karena cara manusia memperoleh pengetahuan hanya bisa diperoleh dengan kemampuan manusia itu sendiri. Manusia pada fitrahnya tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Pada dirinya dia ibarat kertas kosong, sementara pengetahuan sangatlah banyak. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip dasar logika. Prinsip dasar logika merupakan pernyataan-pernyataan kebenaran yang sangat mendasar yang menjadi landasan bagi berbagai penjelasan atau teori dan hukum yang akan dikembangkan di dalam ilmu yang bersangkutan. Karena sifatnya sebagai dasar seperti itu, prinsip dasar harus merupakan suatu kebenaran yang sudah jelas dengan sendirinya dan tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Nomor 3, buatlah sebuah contoh argumen, analisa argumen Anda ke dalam dua bagian kesimpulan dan bagian landasan pendukung atau premis. Kemudian nilailah masing-masing unsur tersebut sesuai dengan syarat-syarat berpikir logis. Contoh tasawuf atau gambaran sebuah argumen ketika ada sebuah argumen seperti ini, yang mana argumen ini seringkali menjadi bahasan belajar ilmu mantik, yakni contohnya ialah Muhammad SAW itu ialah Nabi. Maka dalam hal ini perlu kita buktikan kebenarannya. Cara mengkaitkannya kepada premis atau landasan pendukung. Lalu kita perlu kesimpulan atau konklusi. Dari contoh di atas, tadi kita bagi menjadi dua landasan dasar dan sebuah konklusi. Pertama adalah premis minor, adalah premis yang lebih spesifik atau terkait oleh premis mayor. Kedua, premis mayor, premis yang merupakan bentuk umum atau mengikat seluruh konteks argumen. Ketiga adalah konklusi, adalah sebuah kesimpulan dari keseluruhan teks argumen tersebut. Jadi mengenai contoh di atas dapat kita buktikan dengan cara membagi kepada dua premis dan satu konklusi. Premis minor, Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai nabi dan membawa mukjizat. Premis mayor, setiap orang yang mengaku nabi dan membawa mukjizat adalah nabi. Konklusi, jadi bisa disimpulkan dari sebuah argumen tersebutlah ia benar bahwa Nabi SAW adalah nabi karena memiliki premis mayor dan minor yang berkaitan dengan argumen tersebut. Jadi dalam hal tersebut bahwa dapat kita nilai dari masing-masing unsur tersebut dengan pemikiran harus berpangkal pada kenyataan atau kebenaran. Alasan yang dikemukakan harus tepat dan kuat, dan terakhir serta memberikan kesimpulan yang menarik. Dari sebuah argumen kita simpulkan bahwa argumen di atas memiliki kriteria dan syarat-syarat berpikir logis sehingga argumen tersebut dapat diterima. Nomor 4, jelaskan perbedaan antara komprehensi dan eksistensi term. Komprehensi ialah isi atau apa yang termuat dalam suatu konsep atau term, yaitu suatu keseluruhan arti, suatu kesatuan arti-arti yang kompleks yang terdapat dalam suatu konsep. Adapun istilah lain untuk komprehensi yaitu intensi dan konotasi. Sedangkan dalam eksistensi adalah keseluruhan hal yang atasnya suatu ide dapat diterapkan. Istilah lain untuk eksistensi adalah denotasi. Nomor 5, kapankah pembagian dan penggolongan menjadi keliru atau sesat? Lengkapi jawaban Anda dengan contoh. Pembagian menjadi keliru ketika pertama, pembagian tidak memiliki prinsip atau asas yang jelas. Kedua, pembagian tidak dilakukan sampai tuntas sehingga ada komponen yang terlewatkan. Ketiga, pembagian tidak menjadi jenis, menjadi spesies yang berbeda satu sama lain. Keempat, pembagian tidak dilakukan secara rapih, yang artinya pembagian tidak mencakup bagian-bagian secara langsung yang menyusun suatu keseluruhan. Contoh pembagian makhluk hidup yaitu binatang, ikan, reptil,
Insekta. Pembagian ini adalah pembagian yang salah karena melanggar salah satu kaidah atau hukum di atas. Penggolongan dikatakan sesat ketika penggolongan tidak memperhatikan asas atau prinsip penggolongan yang tunggal yang digunakan untuk menggolongkan sesuatu. Selanjutnya, penggolongan tidak dilakukan sampai tuntas. Yang ketiga, penggolongan tidak dilakukan sedemikian rupa sehingga golongan atau spesies yang satu jelas-jelas sama dengan yang lain tidak berada pada tatanan penggolongan genus yang sama. Penggolongan tidak memperhatikan sistematika urutan dari spesies. Contohnya penggolongan spesies reptil, komodo, buaya, kadal, cicak merupakan penggolongan yang salah. Mungkin itu saja jawaban tes dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.